Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan pusat Dewan Dakwah yang telah hadir bersama kita, yaitu Dr. Kiai Haji Imam Zamrozi MA, yang kami hormati Majelis Syuro Dewan Dakwah Kiai Haji Dr. Mustaqim Safar MPD, yang kami hormati pengurus Dewan Dakwah Solo Raya Ustadz Sunari sebagai bendahara Dewan Dakwah, Ustadz Agus Syarifuddin, Kepala Biro Kaderisasi Ulama, dan pengurus Dewan Dakwah Solo Raya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para ustadz ustadzah pengurus Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir di tempat yang dirahmati Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini adalah hari yang begitu menggembirakan, di mana kita hadir di tempat ini dalam rangka satu dasawarsa Quranic School of Dewan Dakwah. Tidak terasa, rasanya baru kemarin Quranic School yang sebelumnya adalah Al-Fatah di launching di bawah pohon beringin di Karangturi bersama Allahyarham Ustadz Aris Munandar dan Allahyarham Ustadz Sunardi Sahuri. Ternyata kemudian sekarang sudah satu dasawarsa. Tadi diingatkan oleh Ustazah Laili bagaimana kita menjalani dari Al-Fatah menjadi Quranic School dengan berbagai dinamika yang semakin mendewasakan dan memperkuat konsolidasi di antara kita. Selanjutnya mari kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Quranic School of Dewan Dakwah adalah salah satu unit di Dewan Dakwah Solo Raya yang termasuk awal berkiprah bersama Dewan Dakwah, yang kemudian bersama beriringnya waktu berkembang. Ada unit Pondok Pesantren Dewan Dakwah yang digawani juga oleh Ustadz Sunari, kemudian berproses sebelumnya pesantren mahasiswa, kemudian menjadi LPDI, kemudian menjadi ADI Akademi Dakwah Indonesia, dan alhamdulillah sekarang berproses dan telah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Solo. Dan ada lagi unit seperti Ma'had Ali Muhammad Nasir dan unit-unit seperti Lasnas Dewan Dakwah, dan yang terbaru ada unit Hudaya Safari, di mana di unit ini kita memfasilitasi
jamaah untuk memberangkatkan umroh maupun haji, dan ini semoga akan terus berkembang dengan unit-unit lainnya, dan harapannya Quranic School of Dewan Dakwah dengan sejarah yang cukup panjang kemudian semakin bagus, semakin besar, dan semakin bermanfaat. Harapannya bagaimana Quranic School of Dewan Dakwah semakin meningkatkan kualitas dalam proses menjalankan pendidikan, di mana alhamdulillah telah kita ketahui bersama, setelah sekian lama akhirnya sudah mulai terlihat nyata mimpi kita dahulu, bagaimana anak yang dididik selama kurang lebih 6 tahun di tingkat SD bisa menyelesaikan setoran hafalannya 30 juz. Dulu seperti mimpi, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan ketika kami disampaikan kabar gembira ini, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, akhirnya mimpi kita bagaimana anak SD itu bisa selesai hafalan 30 juz. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin anaknya hafal Al-Quran 30 juz? Semoga dikabulkan Allah. Dan itu adalah modal. Bukan berhenti sampai di situ. Karena goal itu merupakan bagian dari kita mencanangkan program kaderisasi ulama sejak dini. Sebelumnya kita menjalankan program pada tahun sejak 98, yaitu Mahat Ali Tahfizul Quran, yang dalam waktu 2 tahun kemudian orang-orang yang dididik di sana menghafal Al-Quran 30 juz, dan setelah 2 tahun mereka bisa berkiprah di lapangan dakwah dengan modal hafalan 30 juz. Tetapi Quranic School of Dewan Dakwah dengan program kaderisasi ulama sejak dini adalah sebuah lompatan yang lebih tinggi lagi. Bagaimana sejak kecil ketika lulusan Quranic School of Dewan Dakwah bisa selesai hafalan 30 juz. Harapannya adalah kemudian mereka melanjutkan pendidikan untuk menyelesaikan Al-Qur'annya dengan memungkinkan hafalan 30 juznya itu. Mengambil sanad, nyambung bacaannya ke Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi kemudian memahami tafsir dari Al-Quran 30 juz itu. Mereka mengamalkannya, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak, berakhlak Al-Quran. Dan mereka kemudian menyebarkan Al-Quran itu. Dan mereka kemudian memperjuangkan Al-Quran itu, menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita tidak mengharapkan bahwa Al-Quran itu hanya sekedar bacaan yang merdu dan indah terdengar, mempesona, menyayat hati. Tidak kita inginkan Al-Quran hanya sekedar hiasan di dinding sebagai kaligrafi yang begitu indah untuk kita lihat. Tetapi Al-Quran itu adalah petunjuk, huda bagi kita semua, agar kita bukan hanya sekedar selamat di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Dan alhamdulillah, bertepatan pada hari ini adalah pada tanggal 10 November. Maka tepat sekali tema yang diangkat oleh Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta dalam rangka seminar parenting satu dasawarsa ini adalah bangkitkan semangat ruh perjuangan, lahirkan pejuang Quran. Karena pahlawan nasional yang ada di Indonesia ini sebahagian besarnya adalah para pejuang Quran. Dari kalangan para ulama, aktivis Islam,
Mulai dari bagaimana panglima besar kita adalah Panglima Besar Sudirman. Itu adalah guru Quran. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan lain sebagainya. Dan ini perlu dipahamkan oleh kita semua bahwa Indonesia ini merdeka bukan karena hadiah, tetapi diperjuangkan dengan tetesan keringat, air mata dan darah para pahlawan Islam kita. Maka oleh karena itu kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan ini, memanfaatkan semaksimal mungkin semua peluang untuk sebesar-besarnya kemaslahatan Islam. Salah satunya adalah bagaimana membentuk keluarga kita, mendidik anak-anak kita menjadi ulama. Tidak ketinggian, tidak sesuatu yang menjadi hal yang mustahil. Kita berharap ini menjadi mimpi kita bersama, bahwa anak-anak kita adalah para ulama pelanjut di masa depan. Semoga mimpi ini dan harapan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami mohon maaf menyampaikan sambutan singkat ini, dan kami hanya bisa sebentar Ustadz, karena setelah ini kami pamit. Sebenarnya ini bersamaan dengan kegiatan di tempat lain, tapi kami prioritaskan untuk hadir dahulu. Dan Ustazah Umul dan yang lainnya mungkin masih paham selama berapa tahun ini, kalau saya kemana-mana menghadiri acara selalu pakai sarung. Saya bela-belain di sini pakai celana dan pakai sepatu, dan yang sudah biasa, karena saya mikir mesti yang lain pakai celana juga gitu. Karena memang sudah beberapa waktu yang lalu HMP saya kumat, maka saya merasa lebih nyaman pakai sarung, bukan karena seperti santri atau pondok pesantren, tapi memang karena kesehatan. Begitu, mohon maaf kurang lebihnya, dan kami harapkan kita semua yang hadir di sini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari penyampaian materi dalam acara parenting ini, karena beliau-beliau yang mengisi adalah para ustadz-ustadz khibar dengan pengalaman dakwah di lapangan, dan bagaimana ini berkaitan dengan semangat kita, yaitu membangkitkan semangat ruh perjuangan, melahirkan pejuang Quran, dan menjadi gambaran bagi kita sebagai wali, orang tua dari anak-anak yang kita sekolahkan di Quranic School, sehingga tidak sekedar dipasrahkan anak-anak yang sudah dimasukkan ke dalam Quranic School, tetapi bagaimana para orang tua semakin meningkat keilmuannya, dan kita bersama-sama mencapai mimpi kita bersama berkaitan dengan anak-anak kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kepada Ustadz Salahuddin Sutawijoyo SPDI atas sambutannya. Hadirin yang terhormat, kami mohon sebelum memasuki acara berikutnya, kami mohon untuk bisa mengisi kursi yang kosong di depan. Bisa mengisi kursi yang kosong di depan terlebih dahulu.